Pada awalnya, kita adalah 5 kepala yang dipertemukan oleh satu frekuensi yang sama. Berbagi tawa tanpa sekat, meratapi cemasnya tugas-tugas kuliah, hingga saling menopang ambisi masa depan. Kita pernah berpikir bahwa ikatan ini terlalu kuat untuk bisa patah. Namun, waktu mempunyai caranya sendiri untuk menguji sebuah kedekatan. Ketika prioritas mulai bergeser dan ego mulai mengambil alih, jarak tidak lagi diukur dengan satuan kilometer. Jarak kini diukur dengan ketikan pesan yang sengaja diabaikan, obrolan tatap muka yang kehilangan maknanya, serta tatapan mata yang mendadak terasa canggung. Ini adalah sebuah cerita tentang kita, sebelum kita benar-benar berjalan mundur dan kembali menjadi asing. Wah, gila. Akhirnya bab 3 project kelompok kita ini udah selesai. Sumpah ya kalau gak dibantu sama kalian tuh gak bakalan deh aku kayaknya selesai. Pasrah nih kayaknya bakalan dapat nilai jelek dari dosen. Halo gaya lu Riz, makanya kalau lagi brainstorming jangan menghilang. Tapi nggak apa-apa deh karena kamu udah kerjain, dimaafin. Besok kalau udah keluar nilainya, traktir kami semua ya. Iya benar, Iris tuh utang traktiran sama kita loh. Tapi kalau dipikir-pikir, kelompok kita ini seru juga loh. Pusingnya bareng-bareng, ketawanya juga bareng-bareng. Oh iya, minggu depan kan kita udah mulai pengisian KRS nih. Nah, usahakan kita harus ambil teorinya kelasnya sama-sama ya, awas kalau ada yang mencar. Tenang aja, Mon. Jadwal kuliah kita kan udah gosip rapi di Notion kelompok kita. Nah, nanti pas hari HKRS-an pagi-pagi, gue yang bakal pandu kita semua biar kita bisa masuk di kelas yang sama. Tenang aja, kita kan sepaket nih, jadi kita bakal bareng-bareng terus. Gak boleh ada yang mencar-mencar sampai wisuda nanti. Nah gitu dong, itu baru nama circle. Terus dulu dong buat kita berlima. Ingat komitmen awal kita pas PKKMB Visip. Seneng bareng, susah bareng, lulus bareng. Makan bunda apa ya? Pokoknya satu ada banget. Oh iya. Ada sih jujur nggak ada kerja. Udah sih biarin aja ya. Dih, selalu aja kayak gini setiap diajakin ngumpul. Ada yang sibuk rapat organisasi, ada yang cuma ngerit. Ini mau gimana sih circle-nya? Kalian ngerasa nggak sih materi kuliah dari dosen hari ini tuh kayak lumayan susah dipahami gitu loh. Tadi aku aja agak ketinggalan catat yang pas di teori interaksionisme. Karena apa? Ya, buka lagi aja modul PDF-nya. Itu ada Iris. Riz, sini Riz. Sorry, Feb. Lah, Mon, aku nggak bisa nih. Aku ada buru-buru harus ikutin program magang dari supervisor. Aku harus ke kantor depan soalnya harus dikumpul siang ini. Duluan ya. Van, buru-buru banget. Nggak kelihatan kita di sini. Olah. Iya nih lah. Mon, Feb, aku harus ke ruang sekretariat BEM sekarang. Soalnya udah ditungguin sama anak-anak divisi lain buat koordinasi acara besok pagi. Gak enak kan kalau misal ketuanya telah datang. Duluan ya semuanya. Bye-bye. Kok rasanya beda banget ya sekarang mereka berdua.
Kayak nggak sama seperti semester 1 dulu lagi. Kalau kemana-kemana itu kita selalu bareng-bareng. Bukan beda lagi, Mon. Tapi mereka tuh udah kayak nganggap circle kita nggak ada artinya. Di grup, chat cuma need read. Terus pas ketemu, malah kayak orang asing yang nggak sengaja berpapasan. Mungkin masalahnya udah habis lah. Hubungan interpersonal kalau kedua belah pihak nggak punya komitmen dan usaha buat merawat komunikasi secara intens, ya pelan-pelan bakal layu dan mati sendiri oleh seiringnya waktu lah. Melalui film pendek berjudul Sebelum Menjadi Asing yang baru saja kita buat, kelompok kami membedah fenomena kerenggangan hubungan relasional atau kemunduran circle pertemanan ini menggunakan dua kacamata teori utama, yaitu KNEP is relational, dissolution model atau model kemunduran hubungan, serta teori penetrasional sosial dari Allman dan Taylor. Jika kita balik kepada scene 1, jaringan komunikasi kelompok kami berada pada titik intiman tertinggi. Berdasarkan teori penetrasi sosial, para tokoh berada di lapisan terdalam, atau kita bisa sebutnya itu namanya core layer, di mana kuantitas dan kualitas keterbukaan diri atau self-disclosure berjalan sangat intim, spontan, dan penuh emosi yang positif. Namun esensi dari teori presentasi sosial juga mengenalkan konsep sebaliknya, yaitu konsep deprenasi. Deprenasi juga terjadi ketika individu mulai menarik diri, menutup kembali lapisan keterbukaannya. Sehingga komunikasi interpersonal yang awalnya mendalam, menyusut kembali menjadi formal dan dangkal. Proses deprenasi relasional mulai bergerak secara nyata pada scene yang kedua. Fase ini masuk ke dalam tahap kirus membiring atau pembatasan obrolan model-model kemunduran KNEP. Di sini batasan-batasan komunikasi mulai sengaja dibuat. Karakter Fanny mulai membatasi obrolannya seputar alasan organisasi. Sedangkan karakter saya sendiri memilih menarik diri menjadi silent rider karena adanya prioritas eksternal dari luar circle. Peningkatan dalam pembatasan interaksi tersebut akhirnya membawa hubungan kami memasuki fase stagnating dan avoiding yang sebagaimana tergambar jelas di scene 3. Fase stagnasi tampak jelas melalui pertemuan yang langsung tersisa oleh Gali, Sasa, dan Dea di koridor kampus fisik UAJ yang kini terasa sangat datar, canggung, dan kehilangan kehangatan yang pernah ada sebelumnya. Hubungan di antara kami seolah tidak lagi bergerak maju karena lunturnya komitmen untuk tetap bersama. Puncak dari kemunduran relasi ini ditutup dengan tahap avoiding atau penghindaran secara sadar. Perilaku nonverbal berupa senyuman formal yang kaku, penutupan gestur tubuh dengan melipat tangan, serta komunikasi verbal yang sangat singkat dengan alasan terburu-buru merupakan mekanisme pertahanan interpersonal. Hal ini sengaja diproduksi untuk menghindari ketidaknyamanan psikologis atau kecanggungan akut akibat hilangnya keintiman masa lalu. Melalui proyek video ini, kelompok kami menarik kesimpulan ilmiah bahwa pudarnya sebuah hubungan pertemanan tidak selalu membutuhkan pemicu besar seperti pertengkaran fisik atau konflik yang meledak-ledak. Kerenggangan justru seringkali menjadi akumulasi dari keheningan yang dibiarkan, serta matinya komunikasi interpersonal sehari-hari, serta kegagalan dalam mengkomunikasikan pergeseran prioritas hidup masing-masing individu secara sehat, alias silent treatment. Proses depenetrasional dan tahapan model KNEP ini membuktikan bahwa realitas pahit dalam sosiologi komunikasi, yaitu bahwa 5 orang yang dulunya saling mengetahui segalanya, pada akhirnya harus merelakan hubungan mereka dan berjalan mundur secara interpersonal. Hingga akhirnya benar-benar kembali menjadi asing satu sama lain. Sekian presentasi UAS dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.
buru-buru banget ya? Nggak kelihatan kita di sini. Kok rasanya mereka beda banget ya? Gak seperti semester dulu lagi. Sorry. Gimana? Kok rasanya mereka berdua beda banget ya sekarang? Kok rasanya mereka berdua beda banget? Namun esensi penting dari teori presentasi sosial juga menawarkan konsep kebalikannya, yaitu depresentation. Nah gitu dong, itu baru namanya circle. Tos dulu dong buat kita berlima. Ingat komitmen kita pas dari awal maka visi. Ayo telah yang benar telah. Jadi melalui film pendek yang berjudul Sebelum Menjadi Asing yang baru saja kita buat, kelompok kami membedah fenomena kerenggangan hubungan Namun esensi penting dari teori presentasi sosial juga soal mengenalkan konsep kebalikannya, yaitu Bukan beda lagi, Mon. Tapi mereka tuh udah nggak ada anggap circle kita ini ada artinya. Tapi mereka itu udah nggak nganggap circle kita ini ada artinya. Oke, salah aku tuh tadi. Olah, iya nih lah. Mon, Feb, aku harus ke ruang sekretariat BEM sekarang, soalnya udah ditungguin sama anak-anak divisi lain buat koordinasi acara besok pagi. Gak enak kan kalau misal ketuanya telah datang. Duluan ya semuanya, bye-bye. Dih, tes. eskalasi dalam pembatasan interaksi tersebut akhirnya membawa hubungan mereka. Namun esensi penting dari teori presentasi sosial juga menawarkan konsep kebalikannya, yaitu depresentation. Namun esensi penting dari teori presentasi sosial juga mengenalkan konsep kebalikannya, yaitu depresentasi. Depresentasi terjadi ketika individu mulai menarik dirinya, menutup kembali lapisan keterbukaannya, sehingga komunikasi interpersonal yang awalnya mendalam menyusut menjadi formal dan dangkal. Proses depresentasi relasional ini mulai bergerak secara nyata pada scene kedua. Fase ini masuk ke dalam tahapan gesumbiring atau pembatasan obrolan oleh model kemunduran NAP. Di sini batasan-batasan komunikasi mulai sengaja dibuat. Karakterannya, namun esensi penting dari teori presentasi sosial juga mengenalkan konsep kebalikannya, yaitu depression atau depression. Namun esensi ini mungkin masanya udah habis lah. Hubungan interpersonal kalau kedua belah pihak nggak punya komitmen dan usaha buat merawat komunikasinya secara intens, ya pelan-pelan bakal mati dan layu dengan sendirinya oleh waktu. Tenang aja teman-teman semuanya. Bentar. Iya benar, Iris tuh utang traktiran sama kita. Ada stikernya ini. Iyalah, kan aku kan Pesa lebih banget. Hope you understand why I'm still here. Menatap wajahmu yang berseri-seri. Mungkin masanya udah habis lah.